sepeda motor, barulah orang tua beri. Begitu pula dalam hidup ketika kita memohon kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Ketika kita memohon kepada Allah, ya, itu terkadang Allah tidak langsung memberi saat ini, Allah menundanya, ya. Allah menundanya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu bahwa kita tidak mampu menerima apa yang kita mohon saat ini. Dan ketika sudah saatnya mampu, barulah Allah beri. Gitu. Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang kaya saat ini ya Allah. Nah, Allah memandang, Allah tahu bahwa kalau Anda, ibaratnya kalau Anda dijadikan orang kaya saat ini nggak akan mampu. Nah ini loh. Sehingga kok andai kata suge dadaan sampean, andai kata sampean dijadikan orang kaya dadak gitu, bingung, ya, bingung Pak, bener. Nih, ya contoh, jenengan tahu-tahu dapat uang 100 M, buat apa Bang? Monggo, kayak apa Pak? Tahu-tahu dikasih ambil Allah uang 100 M. Bingung nggak bingung? Iso-iso semaput sampean? Iya enggak? Artinya tidak semua permohonan itu enggak dikabulkan oleh Allah, bukannya enggak dikabulkan, tapi Allah tahu seberapa kemampuan kita, gitu loh. Seberapa kemampuan kita untuk menerima amanah harta tersebut. Karena harta itu amanah, Pak. Gitu. Terkadang bagi orang yang tidak tahu ketika harta itu datang udah dipakai aja sembarang, dipakai untuk foya-foya, beli ini, beli itu, pengen ini, beli, pengen ini, beli, pengen ini, beli. Padahal harta bukan untuk itu. Harta Allah berikan tentunya untuk ditasarrufkan, dibelanjakan di jalan Allah. Kan kayak gitu, ya. Karena sudah jelas ya di dalam Al-Qur'an kan gitu. Dzalikal apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang Allah berikan rezeki tersebut untuk dinafkahkan, bukan untuk dibelanjakan ini dan itu macam-macam untuk memuaskan hawa nafsu. Maka ketika kita memohon kepada Allah, lalu Allah tidak kabulkan saat ini, kita harus sadari mungkin kita tidak mampu menerima beban amanah yang kita mohonkan kepada Allah saat ini, gitu loh Pak. Ya seperti anak umur 10 tahun minta sepeda motor nanggone wong tuane, mokso nangis-nangis, ya. Nangis-nangis mokso, ya. Apapun perintah orang tua dilakukan, dikongkon ngene dilakoni, dikongkon aku iki lho Pak wis ngelakoni apa sing sampean perintahno, tapi sampean gak ngekek aku sepeda motor. Nah, aku gak ngekek sepeda motor nang sampean karena aku sayang. Nek sampean tak kei sepeda motor lalu sampean pakai, akan jadi malapetaka. Umur 10 tahun pakai sepeda motor, nek nabrak, nek ono anu ditangkap macam-macam, ya apa Pak? Jadi celaka enggak? Celaka. Orang tua yang waras, ya, orang tua yang baik tidak akan memberi kalau anak hanya baru umur 10 tahun, gitu loh. Karena apa? Orang tua mesti meyakini kamu tidak akan mampu, anak umur 10 tahun. Begitu pula ketika kita mohon kepada Allah, wis tak lah gak mampu dadi wong sugih saiki sampean. Allah lebih tahu ketika kita minta menjadi kaya, ketika kita minta menjadi pejabat gitu. Ketika kita minta menjadi ini itu dan sebagainya, atau minta ya Allah cepatkan saya punya istri 2, gak akan mampu ngono lho. Makane ambek Gusti Allah gak dikei ngono lah, siji ae durung mampu apa maneh nambah ngono lho. Ya kan kayak gitu, Lah iya. Artinya
apapun permintaan kita bukannya Allah tidak kabulkan, tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita tidak mampu membawa apa yang kita mohon, gitu nggih. Maka Allah di dalam permohonan kita tetap berdasarkan malam yasha lam yakun, ya, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Itu ya, itu tetap berprinsip pada itu. Jadi apapun yang terjadi itu karena kehendak Allah, ya. Apapun yang ada itu juga karena kehendak Allah. Termasuk Pak, jenengan nggak usah takut dengan macam-macam, gitu ya. Nggak usah takut dengan macam-macam, yang sihir, santet, macam-macam, virus ini macam-macam, ya. Itu juga berdasarkan kehendak Allah. Iblis, setan, dajjal pun, ya, tidak akan bisa menyakiti kita kalau Allah tidak menghendaki. Ngene lho Bang nggih. Itu. Jadi sampean nanti di rumah wis dirasani, sampean ojo anu ambek wong iku duwe santet, duwe iki macam-macam wedi sudah. Hati-hati kena santet wis ketakutan. Enggak usah Bapak Ibu sekalian, enggak perlu kita takut dengan hal semacam itu selama kita berada di jalan yang benar, ya. Karena itu semua kehendak Allah, enggak lepas. Manusia itu wayang, enggak bisa berbuat apa-apa. Semua Allah yang menggerakkannya. Bila terjadi itu kehendak Allah, ya. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Orang si A itu sakit bukan karena virus, tapi karena memang kehendak Allah. Orang itu sehat ya juga bukan karena obat, juga karena kehendak Allah. Itu hakikatnya. Si A itu pinter alim ya bukan karena faktor belajar, ya. Hakikatnya bukan karena sebab belajar, tapi karena kehendak Allah. Belajar itu sebabnya, ya. Jadi sebab belajar, sebab ngaji dadi wong alim, sebab belajar dadi wong pinter. Itu sebab. Karena apa? Allah berikan ilmu mesti di dunia ini melalui sebab, ya. Walaupun toh ada, ya, walaupun toh ada ilmu yang Allah berikan itu tanpa belajar, yaitu ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu sedikit Pak, sedikit. Wa fi laduni qallawa wa fi nek jarine santri ku, ya. Wong sing duwe ilmu laduni ku titik 1001 ngono. Dari 1000 orang paling ono siji Pak, ini yang dapat ilmu laduni gitu loh, ya. Kayak gitu. Jadi bukan ndala ilmu laduni topo nang kene, waduh tambah sesat nanti sampean, ya. Tambah sesat. Enggak usah cari ilmu laduni, wis belajar ala kadarnya. Biasanya yang terpenting cara belajar kita, cara berguru kita praktekkan. Bagaimana kita belajar? Muliakan ilmu dengan cara memuliakan gurunya, muliakan ilmu dengan cara memuliakan kitabnya. Itu dawuhe guru-guru saya Pak. Fa insya Allah selama hati kita nyambung nanggone guru, ilmu itu datang, ya, seperti magnet. Karena ilmu itu ikut dengan nurnya, ya. Ilmu itu ikut dengan nurnya. Satu dengan cara nyambung nanggone guru, yang kedua dengan cara diamalkan, ya, dengan cara diamalkan. Ya, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, ya. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti ada, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak ada. Lam yujad, tidak akan diciptakan dan tidak akan dijumpai. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula aila qudrata wala harakata. Yang dimaksud dengan la haula
yaitu tidak ada daya, yaitu tidak ada kekuasaan, tidak la kudrata, tidak kuasa, wala harakatah, dan tidak ada gerak. Kata-kata la haula wis tek ngene, kayak orang lumpuh gak bisa berbuat apa-apa. La haula, itu la haula, ya, tidak ada daya. Artinya tidak ada kemampuan apapun. Wala harakatah, la kudrata wala harakatah, itu yang dimaksud dengan la haula. Jadi untuk apa? La haula, ya, tidak ada daya, tidak ada kemampuan sedikit pun, ya, tidak ada gerak sedikit pun untuk menolak musibah, untuk menolak apapun itu yang ditentukan oleh Allah, gitu loh. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ya, untuk melaksanakan ibadah, untuk beramal soleh, untuk bisa ikhlas, untuk bisa khusyuk, untuk bisa melaksanakan ilmu yang kita dapatkan, ya, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, gitu loh. Maka la haula itu tidak ada, ya, la qudrata wala harakatah, tidak ada daya untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, untuk tidak melakukan macam-macam, ya, dan tidak ada daya untuk menghindar dari musibah dan segalanya. Itulah haula, ya. Tidak dari seluruh apa yang memang Allah tentukan, la haula, kita tidak punya daya, la qudrata wala harakata. Kita seperti orang lumpuh, diam, nggak berdaya. Ketika diberi sesuatu, ya begitu. Maka sebaiknya kita menerima, sebaiknya kita menjadi hamba yang qanaah, menerima saja. Lah itu sebaik-baiknya hamba. Apapun yang menjadi ketentuan Allah, kita harus ridho, ya. Kita harus ridho dan menerimanya. Itu yang terpenting. Apapun itu, ya. Walaupun kemaksiatan yang terjadi, walaupun kemaksiatan, terima dulu. Masa kita berbuat maksiat harus ridho? Bukan ridho, tapi menerima. Bukan ridho terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, ya, tapi ridho terhadap takdir yang Allah tentukan. Kita ditakdirkan oleh Allah bermaksiat saat ini, maka kita harus menerima, ridho terhadap ketentuan Allah, di mana Allah menakdirkan kita bermaksiat saat ini. Namun di hati kita tetap tidak boleh ridho dengan perbuatan kita, perbuatan maksiat tersebut. Gitu loh, ya. Ridho terhadap perbuatan maksiatnya, tapi kita harus wajib hukumnya ridho terhadap takdir yang Allah tentukan pada kita, bahwa kita ditakdirkan bermaksiat kepada, ya, bermaksiat saat itu. Gitu loh. Ya, itu harus terima begitu. Berarti apa? Kalau kita sadar kenapa kita ditakdirkan oleh Allah bermaksiat, berperilaku maksiat, berperilaku salah, berperilaku buruk, berarti Allah menginginkan kita bertaubat, gitu loh. Allah menginginkan kita, Allah pengen mendengarkan, pengen melihat kita menangis ketakutan karena kesalahan kita. Allah senang gitu, ya. Terkadang jalan menuju walinya Allah melalui itu, Pak, ya. Terkadang Allah angkat seorang hamba menjadi walinya Allah karena tobatnya, ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, difirmankan oleh Allah, innallaha yuhibbun, gimana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tawwabina. Apa tawwabin? Tawwabin itu adalah istimrarud bittaubah, terus menerus bertaubat, terus menerus memohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja yang dimaksum oleh Allah, dijogo, dirokso, ya, dipelihara dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Beliau kila dikatakan 70 kali beristighfar kepada Allah, kila dikatakan, ya, dikisahkan 100 kali beliau dalam setiap hari
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah barang tentu ya beliau itu perilaku sikapnya sudah Qur'ani ya, apalagi kita gitu. Kita setiap hari apakah kita sadar bahwa kita punya kesalahan, punya dosa? Seringkali kita nggak sadar, padahal kretek ke hati seringkali kita ngertek ya, berbuat apa, ngerasani wong iku rek janune, wong iku rek. Terkadang kita berprasangka buruk pada orang. Prasangka buruk itu dosa, Pak. Prasangka buruk pada orang itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Sangkaan yang bagaimana? Sangkaan yang buruk, suudzon. Ya. Dosa. Kita berprasangka buruk pada orang lain. Ya. Atau berprasangka buruk pada hidup kita. Kaya awak dhewe ku gak mungkin dadi wong alim. Walah, ya gak alim temen. Kaya awak dhewe ku dodolan iku gak kira payu, saiki ketokane udanan macam-macam. Ya wis gak payu teman. Nah, prasangka-prasangka buruk. Ya. Berarti ketika kita berprasangka buruk terhadap diri, berarti kita suudzon kepada ketentuane Allah. Karena tidak ada apapun yang terjadi itu lepas dari takdir, ya, lepas dari qada dan qadarnya Allah. Termasuk rizki. Kalau kita berprasangka kaya saiki gak kira payu nek dodolan, berarti sama halnya kita mengatakan kaya saiki Gusti Allah gak kira ngekei dhuwit nang aku. Sama, Pak, seperti itu. Sama seperti itu, nggak ada bedanya. Cuman bahasanya saja dodolan gak payu. Itu kan sebab. Artinya apa? Artinya di hati wis gak kira oleh duit saiki. Saiki meskipun dodol ya apa gak kira oleh duit. Nah ini ya. Nah tadi kan seakan-akan hal semacam itu maidu nang Gusti Allah, suudzon nang Gusti Allah. Wah saiki nek dodolan gak kira dikei duit ambek Gusti Allah, kan kayak ngono kan. Meskipun dodolan. Lah semacam itu namanya suudzon. Makanya suudzon itu dosa. Jangan kira kita itu tidak punya dosa gitu. Makanya terkadang melalui tobat Allah angkat seorang tersebut dengan menjadi seorang wali karena terus menerusnya bertobat. Ini seperti itu. Nah, itu tidak lepas juga dari malam yasa'lam yakun la haula wala quwata, tidak ada la qudrata wala harakata wala quwata, dan tidak ada istita'ah wala istita'ata, dan tidak ada kemampuan untuk berbuat baik, tidak ada kemampuan untuk beribadah, tidak ada kemampuan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan illa billah al-alil azim, kecuali ai dengan bi'aunillah, illa ai billah ai bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah al-ali, ya, yang maha tinggi, ai rafi'us sya'ni, yang tinggi derajatnya, al-azimu, yang maha agung, ail jalilul kabir, yaitu maha agung, mausufun bi kulli kamalin, yang mana Allah Subhanahu wa taala tersebut disifati dengan setiap kesempurnaan, bi kulli kamalin, dengan setiap sifat-sifat yang sempurna, la ya'lamuhu, yang tidak ada tahu akan kesempurnaan sifat-sifat Allah illa huwa, kecuali Allah. Jadi Allah memiliki sifat yang sempurna yang tidak ada satupun siapapun hatta malaikat yang tahu terhadap kesempurnaan sifat Allah. Illa huwa, kecuali Allah. Kal hilmi, seperti Allah adalah zat yang maha pemurah, maha penyantun, gitu loh. Ya. Allah adalah zat yang maha pemurah, maha penyantun. Maka bagaimana kesempurnaan maha penyantunnya, maha menyantunnya Allah? Allah maha memberi, menyantuni setiap hamba.
Bahkan bukan hanya muslim saja, non muslim pun disantuni, kan gitu loh. Bukan hanya orang yang mukmin saja, yang ingkar juga disantuni. Bukan hanya orang yang baik saja, orang yang nggak baik pun disantuni. Mereka yang soleh saja yang dapat santun, tidak, yang durhaka pun juga disantuni. Begitu sempurnanya, Pak, ya, maha penyantunnya Allah. Nek sampean kira-kira ketok wong sing jahat, ya, wong iku jahat, seringkali berbuat onar. Kira-kira ketika dhek butuh duit, butuh makan, apa sampean kei panganan, Pak? Oh, wong jahat jan apa ben mati, kan ngono. Iku menungso, Pak. Menungso, ya, menungso. Manusia kan gitu. Melihat orang sering berbuat onar, sering berbuat salah, ya, masihkah kita menyantuni mereka? Kalau manusia enggak mungkin. Manusia itu oh jarno apa ben mati, oh bikin onar terus, bikin masalah terus nang kene, ngopo bikin resah nang gone kampung, enggak ono wong iki garai anu kisru terus, gak tenang, iki dicolong, ono iki dicolong, ini dicolong, saiki dalam keadaan loro, apa ya sampean marani? Jarno apa ben cepet mati, kan ngono kadang. Hah? Jarno apa ben cepet mati, kan ngono. Dungane malah elek. Tapi Allah tidak seperti itu, Pak. Allah tidak seperti itu. Maka bias dari maha hilmnya Allah, maha halimnya Allah, lihatlah dipraktekkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dijahati, kurang dijahati ya apa mbek wong Quraisy, Pak. Nggih, tepake salat diberi bangkai onta, blok ndek gini nih, ndek punggunge, ndek pundake, tepake sujud. Ya apa sampean? Ya, setiap sholat diidoni, ketika sakit malah diparani digawokno kurma ambek roti mahabis. Masya Allah, ya, perlu disantuni, datang Kanjeng Nabi. Ya, seringan banyak contoh-contoh kisah-kisah itu. Orang buta Yahudi yang sering memfitnah Kanjeng Nabi, mencela Kanjeng Nabi, memaki-maki Kanjeng Nabi. Tapi setiap pagi Kanjeng Nabi bawakan makanan dan disuapi, Pak, dengan lemah lembut. Disuapi. Itulah hilminya bukan maha, tapi maha pemurahnya Kanjeng Nabi, bias dari maha penyantunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ketika ada orang dermawan, itu adalah bias dari maha penyantunnya Allah, ya. Allah mewakilkan kepada hamba, menggerakkan hamba dengan maha penyantunnya Allah. Maka kalau orang para wali-walinya Allah melihatnya, Allah lagi menggerakkan, menjalankan al-hilmunya, al-halimnya, kan gitu ya. Allah lagi menggerakkan ar-razzaqnya, Allah lagi menjalankan al-wahhabnya. Mereka-mereka yang senantiasa muraqabah, senantiasa melihat Allah, kenal Allah. Allah itu az-zahir, Allah itu az-zahir, juga al-batin. Bagaimana dikatakan az-zahir? Az-zahir itu adalah zat yang maha jelas, maha nyata. Jelas, sangat jelas Allah kita bisa lihat, Pak. Bagi para walinya Allah sangatlah jelas kita melihat Allah. Bagaimana tidak kita bisa melihat Allah? Karena di hati kita, di hati yang hak, yang sebenarnya, tidak ada gerak, tidak ada la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada kekuasaan dan tidak ada gerak, la qudrata wala harakata. Tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa dan tidak ada gerak, kecuali Allah yang menggerakkan itu. Maka gerak manusia ketika memberi menjadi penyantun, sesungguhnya Allah lah yang maha penyantun yang menggerakkan manusia itu, gitu loh. Allah gerakkan hati ini, Allah gerakkan tangan,
Allah lagi berbuat menggerakkan sing jenenge DPR membawa sembako bagi-bagi nanggone wong kampung. Itu perbuatan Allah. Maka jelas dohir yang disebut Allah itu ad-dohir di sana. Allah yang nampak jelas membagi-bagikan apa? Sembako. Allah yang membagi-bagikan sembako. Cuman melalui alat yang namanya DPR. Begini Pak, contoh yang gampang. Amit ya, amit. Kalau saya megang ini pendungan ibaratnya. Ketika saya megang pendungan, lalu saya mentung sampean. Dok, sampean ngamuin nang pendungan apa nang tengkulo? Kepada orang yang mentung. Lalu apa sampean kok gak ngamuk nang pendungan nih? Yang menyakiti kan bukan saya, pendungan nih. Iya enggak? Tapi kenapa kok ngamuin nang gone sing menggerakkan pendungan? Karena sampean jelas sekali melihat bahwa yang menggerakkan pendungan itu adalah saya, kan gitu Pak. Tapi sampean enggak melihat bahwa yang menggerakkan manusia di alam semesta itu adalah Allah. Enggak melihat itu. Ketika ada manusia menyantuni seseorang, itu Allah. Ketika ada orang datang ngiloi sampean, menghina sampean, itu juga Allah yang menggerakkan. Kalau sampean tahu yang bahwa itu yang menggerakkan Allah, niscaya sampean mau marah apa enggak? Ya enggak marah. Oh Allah itu aku rek menghina saya Allah melalui mulutnya manusia. Oh ya, oh Allah lagi nguji saya, kesabaran saya. Oh mungkin aku punya dosa pernah menghina orang lain sehingga Allah tunjukkan dosa saya dengan menggerakkan si A menghina saya agar supaya saya bertobat beristighfar kepada Allah. Ngono lho Pak. Jelas sekali bagi para walinya Allah yang dilihat adalah di sana bukan manusia, hanya pendungan. Kita ini koyok pendungan gitu Pak. Kita ini pendungan-pendungan yang digerakkan oleh Allah. Kita ini hanyalah alat-alat yang digerakkan oleh Allah. Lalu kenapa kita mau marah pada sesama? Keliru gak keliru? Keliru Pak. Pun. Ini pun sudah bel nggih. Mudah-mudahan kita diberikan ditingkatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita betul-betul bukan hanya pada iman taklid saja, bukan hanya pada iman ilmun saja, tapi bisa naik pada tingkatan iman ainul yakin, ailbil bi imanil iyan ya. Kalau kita dengan imanul iyan bi ainul yakin, Allah bukakan itu semua sehingga kita mampu melihat di mana Allah berbuat, di mana Allah berkehendak gitu. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Ala hadiniyah bisri min asraril Fatihah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lil jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد القدر العظيم وعلى النبي العظيم قدر عظيم ذات الله بكل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك.
wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhin wa nafsi zahiran wa batinan yaqdatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan lidatina min jamil wujuh fid dunya qabla al-akhirah ya azim ya azim ya azim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal abidin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minas salihin waj'alna minas sadiqin waj'alna minal mukhlisin wal khashin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min awliyaikal mukramin al muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka an tuhyina qalbana wa ruhana binuri ma'rifatika wa binuri mahabbatika, an tuhyina jasmana wa jawarihana binuri ibadatika wa luzumi ta'atika wa dawami khidmatika bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amitna ala dinil Islam wal iman bila mihnati wala imtihan bihaqqi sayyid waladi adnana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi sirri min asraril Fatihah. Ya Allah ya Muslim sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli